Hai, balik lagi bersama saya Pak Adit. Nah, untuk di part ke-6 hari ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan penomoran halaman di laporan atau dokumen yang kita buat. Nah, ini juga sangat penting karena setiap institusi itu pasti punya ketetapan tersendiri. Contohnya kalau di laporan tugas akhir, dari lembar pengesahan sampai sebelum bab 1 itu formatnya menggunakan angka Romawi, sedangkan dari bab 1 sampai akhir itu menggunakan angka biasa. Nah, pastinya perlu trik tertentu agar penomorannya sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Nah, langsung saja kita buka file yang kemarin yang sudah dibuat. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa fitur. Jadi nanti ada semacam trik-triknya biar sesuai format. Nah, di langkah awal untuk mengantisipasi adanya keseragaman dalam penomoran, nah kita harus pisahkan dulu bagian-bagiannya per section, ya, per bagian, per sesi. Misalkan untuk langkah pertama, di langkah pertama saya akan memindahkan lembar pengesahan ini ke halaman baru. Jadi tidak bergabung di halaman cover. Nah, caranya klik di bagian sini. Jadi jangan di bagian akhir. Jadi klik di bagian sebelumnya, lalu sisipkan, pilih batas halaman, lalu klik batas bagian halaman berikutnya. Klik. Nah, nanti halaman pengesahan itu akan masuk ke halaman baru. Nah, berikutnya kita juga pindahkan abstrak. Caranya kita sisipkan seperti tadi. Batas halaman, pilih batas bagian. Nanti akan masuk ke halaman baru. Kata pengantar juga sama, kita sisipkan. Ini ke batas bagian. Lalu kata pengantar, kita sisipkan juga. Ini batas halamannya. Lalu daftar isi, kita pindahkan juga. Lalu daftar tabel, ya satu persatu, pokoknya sampai sebelum bab 1. Nah, ini batas halamannya kita atur dulu biar lebih enak. Kita sisipkan batas halaman. Daftar rumus, ya ini juga sama ya, kita harus pisahin. Ini daftar lampiran. Sisipkan di sini batas halaman berikutnya. Nah, jadi ya termasuk bab 1 karena ini first ya, nantinya yang akan menggunakan angka biasa. Kita sisipkan di sini, lalu batas bagian ya atau halaman berikutnya. Oh ya, terlalu berlebihan ya, kita Ctrl Z saja. Nah, ini karena sudah terpisah ada sectionnya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita akan memberikan nomor untuk masing-masing bagian. Nah, di sini untuk laporan, biasanya untuk cover itu tidak perlu dikasih nomor seperti ini. Nah, ini kan tiba-tiba sudah ada nomornya karena tadi saya melakukan percobaan. Nah, kita bisa ulangi lagi. Caranya, kalian tinggal sisipkan. Nah, ini pastikan kalian sudah double klik ya di bagian. Nah, ini kan ada header sama footer. Nah, kalian klik bagian footernya. Karena nomor itu kalau di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung letaknya ada di bawah. Nah, kita sisipkan. Kalau sudah diklik, kita sisipkan. Lalu elemen halaman, lalu pilih nomor halaman, opsi lainnya. Nah, di sini kalian bisa edit apakah mau di header-nya atau di footer-nya. Terus juga tampilkan di halaman pertama kalau memang mau ditampilkan nomornya di awal. Dan dimulai dari angka 1 kita terapkan. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kalau misalkan mau berbeda, nah kita bisa centang begini.
nanti di cover itu tidak akan mengandung nomor halaman. Oke, kita cek satu-satu, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Oke, terus sampai ke halaman 9. 9, 10. Nah, jadi dari sini, dari cover sampai halaman 10 itu kan harus Romawi. Nah, kita cek apakah sudah berbeda. Nah, di sini sudah berbeda ya, karena ini tidak saya hubungkan. Nah, kalau dihubungkan, ini akan melaju ke 11. Nah, kuncinya di situ. Jadi, kalian tinggal klik di sini, lalu yang hubungkan ke sebelumnya, itu hilangkan centangnya. Maka dia tidak akan lanjut otomatis. Nah, jadi, dari sinilah nanti kita akan bikin format baru. Nah, untuk merubahnya ke dalam Romawi, memang secara bawaan Google Docs ini belum menyediain, jadi ya kita harus melakukannya secara manual. Nah, karena sudah dipisah-pisah seperti ini, lebih mudah ya cara penomorannya. Oke, kita akan ubah ini masing-masingnya ke dalam Romawi. Nah, ini dari angka 2 berarti II ya. Ini hapus angka 2 di sini. Terus ini abstrak, halaman ketiga. Nah, kalau misalkan ini sama dengan yang sebelumnya, kalian tinggal hilangkan centang di sini. Nah, nanti dia akan tidak mengikuti ya. Nah, kalian bisa masukkan seperti ini. Pindahkan ke tengah pakai tools yang di atas ini. Nah, gitu ya. Ini 3. Nah, ini kan mengikuti nih. Nah, kita centangnya hilangkan juga. Ini 4. Di sini kita taruh ke tengah ya, karena memang belum tersedia fiturnya, jadi kita baru bisa memisahkan gitu ya formatnya. Ini halaman 5. Ini 5, berarti ini 6 ya, kita ini hapus dulu. 6. Ini juga ini hapus. 7. Pindahin ke tengah. Ini halaman 8. Terus yang ini halaman 9. Ya, ini harus tahu angka Romawi berarti. Ini halaman 10. Jadi kalau belum ke tengah, kalian pindahin ke tengah. Kalau di Word lebih enak karena sudah ada formatnya masing-masing. Yaitu juga mungkin bisa dianggap kekurangan dari Google Docs ini. Meskipun dari kelebihannya praktis. Jadi yang penting ada internet sama komputer, kalian bisa mengedit Google Docs-nya di mana aja. Ini kurang lebih seperti ini. Saya sudah menambahkan. Berarti sampai halaman 10. Nah, karena ini sifatnya manual untuk khusus halaman antara lembar pengesahan sampai ke lampiran, nah berarti kita harus merubahnya. Ini kan berarti 1. Nah, ini dari 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dicocokkan aja. Kalau memang ada yang meleset ya halamannya atau salah pengetikan, nanti bisa dilihat di sini. Nah, berarti kita sudah bisa merubah format nomornya, yaitu dengan sedikit trik. Nah, berikutnya
untuk pendahuluan, nah di sini kan kita sudah memisah-misahkan ya pakai tools yang saya jelaskan di awal. Nah, ini pendahuluan itu berarti harus kembali ke halaman pertama. Nah, kita bisa klik footer-nya, lalu kita sisipkan di sini elemen halaman, nomor halaman, opsi lainnya. Nah, lalu pilih puter ya, jangan lupa. Terus tampilkan halaman pertama dimulai dari 1 ya. Jadi jangan lanjut karena kan tadi di break. Nah, kita mulai lagi dari angka 1 lalu terapkan. Nah, kalau misalkan tidak di tengah, kalian tinggal posisinya ganti aja ke tengah gitu ya. Seperti ini. Ya. Nah, jadi sudah terbentuk. Nah, bisa juga ini daftar pustaka kan agak kagok, kalian bisa pindahin ke batas halaman berikutnya. Nah, jadi kayak gini. Ya, mantap. Berarti kita sudah bisa memberi nomor pada halaman sesuai dengan kaidah tugas akhir di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, jadi harapannya dibiasakan untuk formatnya itu harus selalu rapih kayak gini. Karena tugas mata kuliah apapun itu formatnya tidak jauh berbeda. Ya, ini saya patokannya ke tempat saya mengajar yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, kalau sudah selesai, kalian membuat dokumennya dan dosen kalian misalkan meminta untuk di-share file dokumennya. Nah, caranya mudah, kalian tinggal klik file, di sini klik file, nah terus pilih download, kalau mau ke Microsoft Word, ya formatnya Docs ya, format Docs. Nah, kalian klik aja seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya dokumen tanpa judul sesuai dengan nama filenya. Nah, bisa juga kalau diminta file PDF, ya kalian klik file, klik download, lalu pilih format PDF. Nah, ini kalau ada peringatan seperti ini, karena saya pakai Zotero ya, nah bisa klik download anyway aja. Nah, nanti filenya akan terdownload dan kalau ada browser biasanya terbuka otomatis. Yaitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dosen pembimbingnya. Sekian section dari sukses membuat laporan dengan Google Docs. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dan bisa diterapkan untuk kebutuhan kalian di dunia kerja ya terutama. Ini adalah sesi terakhir dari playlist membuat laporan dengan Google Docs. Sampai jumpa lagi di playlist berikutnya.